Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulu semuanya, kembali ke channel saya di Masmet TV, channel lomba tentang segala dunia pertukangan. Dan bagaimana kabar dulur hari ini ya? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya, amin. Dan masih di konten kami ya dulu ya, kamera tersembunyi nih. Dan di sana itu ada gerindra tangan ya dulu ya, itu adalah mereknya GAT ya tuh ya. Dan untuk tipenya itu sendiri saya lupa ya dulu ya, itu stikernya sudah hilang, jadi saya tidak tahu itu tipe berapa ya dulu ya. Dan itu saya sedang melepaskan yang namanya seal ya itu ya, itu menggunakan ada sistem sealnya ya, seal karet tambahan ya di bagian bearing bagian bawah dekat dengan kolektor ya itu ya. Nah itu, dan itu mungkin juga satu menjadi penyebabnya ya ya, kenapa armaturnya itu bisa sampai terbakar dan shoot ya ya. Itu terlihat ada sedikit bisa dibilang rusak sih, penyok lah seperti itu ya, meleleh di satu sisi ya seperti itu. Dan akibatnya itu terjadi pergesekan ya itu pergesekan antara armaturnya dengan statornya yaitu ya. Dan ujung-ujungnya armatur angkernya itu terbakar short dan harus diganti ya. Dan untuk melepasnya ini ya itu ada saya sedikit menggunakan cara sedikit kasar itu. Karena kalau diganti kan tidak digunakan lagi ya, jadi ya mungkin kalau sedikit-sedikit rusak ya tidak apa-apalah seperti itu. Namun karena tidak berhasil, saya menggunakan cara lain ya dulu. Nah itu cara setelah saya renungkan, ternyata caranya kita harus terpaksa menghancurkan bearingnya ya dulu ya, untuk melepaskan armatur angkernya ya dulu ya. Sebenarnya mungkin ada cara lain ya ya, itu bisa menggunakan tracker ya ya. Kita tracker saja itu bracketnya atau rumah dari bearingnya, kemudian kita tinggal pasangkan tracker dan kita dorong armatur angkernya itu ya. Namun ya itu bisa dibilang sedikit beresiko ya ya. Itu takutnya nanti bracketnya bisa pecah ya dulu ya. Jadi karena saya rawan pecah itu, maka saya terpaksa ini menghancurkan bearingnya saja ya ya. Seperti itu ya, kita hancurkan bearingnya, kita lepaskan pengunci bearing bolnya ya ya, bisa menggunakan bantuan kayu, bantuan paku. Nah itu kita cukup telaten saja ya, kita tinggal pecahkan saja itu bearingnya, kemudian kita keluarkan itu cincin penjepit bearing bolnya dan kita kumpulkan bearing bolnya di satu sisi, kemudian pasti akan terlepas ya. Sebenarnya dulu ini juga sedikit informasi ya, sebenarnya bisa juga ya melepaskan bracket gerindra ya seperti ini ya, tapi itu saya cuma berani menyarankannya untuk gerindra tangan merek Makita ya dulu ya. Untuk merek lainnya ya saya sedikit ragu ya gitu ya, karena takutnya itu malah seperti yang saya bilang tadi, itu malah pecah atau patah yaitu bracket dari rumah bearing bagian atas ya itu ya. Karena saya pernah mencobanya di Makita dan ternyata berhasil ya, saya menggunakan tracker untuk melepasnya ya. Dan untuk merek-merek lain selain Makita saya tidak berani menyarankan ya, lebih baik kita hancurkan saja bearingnya untuk lebih aman lagi. Dan mungkin juga kalau di merek Makita ya ya, menggunakan tracker melepaskan armatur angkernya dari bracketnya sedikit sulit. Saya sarankan juga jangan dipaksa ya ya, lebih baik lagi kita hancurkan dengan cara seperti ini ya bearing punya, karena ini lebih bisa dibilang meminimalisir resiko terjadi patah dari bracketnya ya ya. Itu kita tinggal bukakan cincinnya, kemudian itu sudah hancur dan sudah terlepas ya ya. Jadi itu masih tertinggal dari bearing bagian luarnya ya, cangkang bagian luarnya ya, itu yang menggunakan bekas stator pair, kita tinggal pukul saja itu ya. Dan ini juga harus hati-hati ya ya, takutnya ini kalau kita mukulnya terlalu keras bisa berakibat juga untuk mematahkan dari bearing dari bracketnya seperti itu.
Nah, itu kalau sudah ya kita tinggal ini proses dari pengganjalan ya dulu, karena tadi seperti saya bicarakan ada pergesekan antara armatur dengan statornya ya dulu ya. Itu saya sedikit memukulnya karena sulit masuknya ya dulu untuk mengganjalnya nanti. Gunakan dua obeng min kecil dengan obeng min besar ya dulu ya. Itu saya menggunakan potongan kertas bekas dari dari bungkus dari karbon bus atau bosel atau arang ya dulu ya. Itu posisinya, caranya bagaimana sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya ya dulu ya. Mungkin bisa dicek lagi ya itu ya dulu ya. Disesuaikan seperti kondisinya ya dulu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ya dulu ya, untuk armaturnya ini saya menggunakan tipe 2300 modern ya, atau SIM 100 itu. Ini sekali lagi informasinya untuk gerinda merek GAT ya, tipe nasanya ini saya lupa, tidak ada tulisannya. Itu saya menggunakan mengganti armaturnya dengan tipe modern 2300 atau SIM 100 ya, itu cocok ya. Tapi ada juga ya dulu ya, saya juga pernah mengganti ya dulu ya untuk gerinda GAT juga ya, saya tipenya agak lupa. Itu cocoknya malah menggunakan merek Wipro 3435 ya dulu ya. Ada dua tipe ya, jadi dulu ya, mungkin bisa sebelum mengganti armatur GAT-nya bisa dicek dengan betul-betul ya, armaturnya itu modelnya apa, apakah SIM 100 seperti modern 2300 atau SIM 100, atau mungkin malah cocoknya dengan merek Wipro 3435. Nah, itu ya dulu ya, waktu pemasangan dari bearingnya yang sudah di bracket kemudian dipasangkan ke armatur atau angkernya itu dulu ya. Ya, mukulnya harus pelan-pelan juga ya dulu ya. Dan ya hampir lupa ya dulu ya. Nah, tadi jangan lupa untuk mengecek statornya ya dulu, apakah ada kebocoran atau tidak ya dulu ya. Kalau mau mengganti armatur harus dicek sekalian juga ya statornya ya, apakah mungkin juga ada kebocoran atau mungkin masih layak atau tidak ya. Nah, seperti itu ya. Itu melepaskan dari bisa dibilang kepalanya ya dulu ya itu ya. Nah, ya karena saya ingin mencoba ya dulu ya. Tadi kan saya sempat mengganjal ya dulu ya. Saya apakah dicek apakah mengganjalnya kurang atau mungkin masih ada yang saya perlu ganjal lagi ya. Kalau kita mengetesnya dan itu helikarginya masih terpasang, nanti tidak akan ketahuan ya dulu ya. Lebih mudah lagi ketahuan ya kalau kita harus melepaskan helikargirnya dulu tanpa menggunakan gigi waktu mencobanya ya dulu. Seperti itu. Nah, ini ya dulu ya, karena menurut saya ini itu ya, itu masih ada pergesekan ya di bagian bawah ya, di piring bagian bawah dekat dengan kolektor. Itu saya menambahkan isolasi atau isolasi kertas secukupnya itu dulu ya. Itu diatur posisinya sesuai bagian mana yang bergesekan ya dulu ya. Nah, itu. Dan itu bisa dibilang kita lepaskan ya dulu itu bagiannya di bagian bawah ya dulu itu ya. Nah, itu saya lepas, saya sobek ya. Nah, itu kenapa begitu? Karena ini menggunakan sistem namanya seal ya dulu ya. Kalau tidak kita potong, kita sesuaikan isolasi kertasnya, ini malah nanti akan membuat bisa dibilang sealnya ini agak miring ya. Nanti malah tidak menghilangkan pergesekan, malah menambah pergesekan ya, seperti itu ya. Disesuaikan posisinya ya dulu ya itu. Dan jangan lupa ya dulu ya, mungkin masih ada bekas kotoran ya, mungkin bekas lelehan atau mungkin bekas apa di bagian rumah dari piring bagian bawah, bagian sealnya ya itu sekalian dibersihkan juga. Nah, ini kita tinggal posisikan pasnya ya, kita pukul pelan-pelan saja ya. Ini bagian bawahnya, itu caranya seperti itu ya, triknya itu ya itu. Jangan mukul bagian atasnya ya itu. Ya kalau mungkin sedikit terpaksa bagian mukul atasnya ya juga bisa pukul atasnya ya. Nah, seperti itu pelan-pelan saja. Tapi saya sarankan untuk memukul tepat bagian bawah ya, yang tadi saya contohkan ya, seperti ini ya. Nah, itu saya rasa putarannya mungkin sudah pas ya.
putarannya halus, saya rasa ini sudah pas. Kemudian kita tinggal pasangkan itu namanya kepalanya ya dulu ya. Nah kita kalau sudah kita juga lupa pasang juga buat penguncinya ya dulu ya. Nah seperti itu ya, dan mungkin juga cukup sampai di sini ya dulu ya. Sekali lagi terima kasih buat Dudu yang sudah menonton channel ini sampai selesai. Mohon maaf apabila salah-salah kata atau mungkin ucapan saya yang menyinggung. Semoga video ini sedikit banyak bermanfaat ya dulu ya. Silahkan tinggalkan kritik, saran, dan pertanyaan di bawah ya dulu ya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.